Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak yang saya hormati. Selamat siang. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya terlebih dahulu. Yang pertama, para pihak wajib beriktikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah persilahkan mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak boleh merokok. Keenam, tidak boleh menggunakan handphone. Dan ketujuh, tidak merekam isi pembicaraan. Saya berharap Bapak-Bapak bisa mentaati tata tertib yang telah disepakati tersebut. Untuk memulai mediasi, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu? Silakan untuk Bapak Ain. Jadi gini, saya dengan Pak Fahmi melakukan transaksi jual beli seharga 350 juta rupiah. Sudah dibuatkan akta jual beli di hadapan notaris Bu Rahmawati SH MKN dengan nomor 124 garis miring PBL garis miring 2019 tanggal 18 Juni 2019. Pada waktu itu Bu Maulidia membayarkan uang muka seharga 200 juta rupiah secara tunai dan sepakat sisanya akan membayar 2 bulan setelah akta dibuat. Tanggal 11 Agustus 2020, Bu Maulidia dengan suaminya membayar sisa pembayaran garis miring pelunasan dengan memberikan 2 lembar cek. Jadi pada tanggal 11 Agustus 2020, Pak Fahmi membayar sisa pembayaran garis miring pelunasan dengan memberikan 2 lembar cek, yaitu sebagai berikut. 1. Cek nomor XP 2792269 tanggal 18 Agustus 2019 BCA sejumlah 85 juta rupiah, dan nomor 2 cek nomor XP 279251 tanggal 18 Agustus 2019 BCA sejumlah 65 juta rupiah. Cek tersebut atas nama Pak Fahmi. Setelah seminggu pelunasan, saya cairkan 2 lembar cek tersebut di Bank OCBC NISP Sidoarjo. Akan tetapi pihak bank mengatakan ditolak karena rekening giro telah ditutup. Jadi saya langsung menghubungi Pak Fahmi, akan tetapi Pak Fahmi seolah selalu menghindar dari saya. Seolah Pak Fahmi tidak beriktikat baik kepada saya, dan setelah Pak Fahmi bisa ditemui, Pak Fahmi justru mengatakan tidak benar dan rekening tabungan giro atas nama Fahmi masih aktif. Jadi karena saya merasa tidak adil dan dirugikan, di sini saya dengan kuasa hukum saya mengajukan gugatan. Kalau boleh tahu, objek dari transaksi antara Bapak Ain dengan Pak Fahmi apa ya? Rumah milik saya yang terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Kartasoro, Kota Probolinggo. Sertifikat hak milik 2233, luas 265 meter kubik. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa
Pak Ain dan Pak Fahmi melakukan perjanjian pengikatan jual beli terbukti dari fotokopi akta yang saya terima ini, yaitu dengan objek rumah Kelurahan Moharjo, Kecamatan Kartosolo, Kabupaten Probolinggo, dengan sertifikat hak milik 2.233 luasnya dan 265 per kubik. Tahap pembayaran dilakukan 2 kali, yaitu uang muka sebesar 200 juta, dan tahap kedua yaitu 2 lembar cek yang masing-masing nominalnya 25 juta dan 65 juta. Akan tapi saat dicairkan 2 lembar cek tersebut tidak bisa atau dinyatakan tabungan giro tutup. Benar begitu, Pak? Benar, Pak. Lalu solusi apa yang Pak Ain inginkan dari mediasi ini? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya merasa tidak adil dan dirugikan atas transaksi jual beli ini, karena cek yang Pak Fahmi berikan tidak bisa saya cairkan, sedangkan mereka sudah menerima SHM dan sedang proses pergantian nama. Bahwa kami ingin mengajukan usulan perdamaian sebagai berikut. 1. Bahwa Pak Fahmi mengakui kesalahan dan tulus meminta maaf kepada saya. 2. Bahwa Pak Fahmi melunasi sisa pembayaran sebesar 150 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Fahmi untuk menjelaskan permasalahannya. Baik, terima kasih kesempatannya. Memang benar saya melakukan transaksi jual beli dengan Pak Ain, dan benar bahwa telah dibuat akta jual beli seperti yang dikatakan oleh Pak Ain, yaitu di hadapan notaris Bu Rahmawati SH MKN dengan nomor 124 PBL 2021 tanggal 18 Juni 2019. Saya telah membayar utang uang muka seharga 200 juta rupiah secara tunai. Saya membayar sisanya dengan suami saya dengan memberikan 2 lembar cek seperti yang telah dikatakan oleh penggugat. Bisa dibacakan terkait 2 lembar cek tersebut, Pak? Bisa. Cek nomor XP 27969 tanggal 18 Agustus 2019 BCA sejumlah 85 juta rupiah, dan cek nomor SB 279251 tanggal 18 Agustus 2019 BCA sejumlah 60 juta rupiah. Kedua cek tersebut atas nama saya. Baik, Pak, ini ya FC-nya ya. Ya. Bahwa bukannya kami tidak beritikat baik kepada Pak Budi dengan tidak membayar sisa pembayaran tersebut. Saya memiliki tabungan giro tersebut bisa membuktikan bahwa tabungan giro saya masih aktif. Lalu mengapa ada pertanyaan dari pihak bank maka tabungan giro milik Pak Fahmi itu ditutup? Kenapa, Pak? Setelah saya cek kembali, ternyata karena kesalahan saya dalam pembuatan cek tersebut ada keliruan, Pak, sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan. Saya menyimpulkan ya bahwa Pak Fahmi membenarkan telah terjadi transaksi jual beli dengan Pak Ain. Hal itu dibuktikan dari akta jual beli yang sama dengan yang dimiliki Pak Ain dan SHM rumah yang merupakan objek transaksi tersebut. Pak Fahmi telah membayar uang muka seharga 200 juta secara tunai dan membayar sisanya dengan 2 lembar cek pada tanggal 18 Agustus dibuktikan dari kwitansi pembayaran dan nominal cek yang sama. Bahwa Pak Fahmi mengakui adanya kekeliruan terhadap cek tersebut sehingga ceknya tidak bisa dicairkan oleh Pak Ain. Benar begitu, Pak Fahmi? Ya, benar. Lalu solusi apa yang Pak Fahmi inginkan dari mediasi ini? Bahwa saya ingin masalah ini diselesaikan baik-baik karena permasalahan ini hanya kesalahpahaman antara saya, suami saya, dengan Pak Ain. Bahwa saya mengakui kesalahan dan meminta maaf secara tulus kepada Pak Ain karena kekeliruan saya. Dan kami akan membayar sisa pembayaran secepatnya. Akan tetapi karena keliruan ini saya mohon kepada Pak Ain untuk memberikan waktu kepada kami selama 7 hari untuk membayar sisa pembayaran tersebut. Bagaimana Pak Ain? Apakah Pak Ain bersedia memaafkan Pak Fahmi dan bersediakan batas waktu 7 hari kepada Pak Fahmi untuk membayar sisa pembayaran tersebut?
Karena Pak Fahmi dengan tulus meminta maaf dan akan membayar hutangnya, maka saya akan maafkan dan saya setujui memberikan batas waktu 7 hari kepada Pak Fahmi. Baiklah, saya rasa sudah menemukan kesepakatan, tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak penggugat menyetujui perdamaian tergugat. Yang kedua, bahwa pihak tergugat mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada penggugat, ya. Bahwa pihak tergugat akan melunasi sisa pembayaran, yaitu 150 juta. Bahwa pihak penggugat dan tergugat sepakat sisa pembayaran tersebut dilakukan paling lambat 7 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian. Itulah tadi kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati. Saya mau bertanya kepada Pak Ain dan Pak Fahmi, apakah puas dengan hasil mediasi ini? Puas. Ya, saya juga puas. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian ataukah hanya kesepakatan perdamaian saja. Pak Mediator, Ya. saya ingin bertanya, apa perbedaan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian? Saya jelaskan, apabila hanya kesepakatan perdamaian, maka pihak penggugat yaitu Pak Ain wajib mencabut gugatan dan kesepakatan perdamaian tersebut, mengikat kedua belah pihak yaitu Pak Ain dan Pak Fahmi. Apabila kesepakatan perdamaian dikuatkan adalah akta perdamaian, maka pemilik kekuatan eksekutorir dan nama pahalnya dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah Pak Ain dan Pak Fahmi mengerti atau perlu saya ulangi kembali? Ngerti? Ya, saya mengerti. Saya beri waktu 2 menit kepada Pak Ain dan Pak Fahmi berdiskusi terkait kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan atau ke akta perdamaian atau tidak. Baiklah, bagaimana Pak Ain? Apakah Pak Ain ingin menguatkan kesepakatan perdamaian ke akta perdamaian? Ya, saya ingin mengkukuhkan ke akta perdamaian. Bagaimana Pak Fahmi? Ya, saya juga ingin dikukuhkan ke akte perdamaian. Baiklah, terima kasih banyak kepada Pak Ain dan Pak Fahmi atas itikat baiknya telah mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemukan solusi dari permasalahan. Saya harap pada kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan setelah keluar dari ruangan mediasi ini. Saya selaku mediator meminta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan maupun salah kata. Monggo Pak, salaman dulu Pak. Maaf dan terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya menyatakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum.